Selamat pagi saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan berkat-Mu. Kami boleh bangun dari istirahat. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudari, firman Tuhan bagi kita Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, saudari semua, ayat ini merupakan renungan yang pertama, keyakinan yang kokoh. Kita tahu sekarang bukanlah kata-kata mudah-mudahan atau saya berharap. Ini adalah sebuah kepastian yang lahir dari pengenalan akan karakter Allah. Pengetahuan ini datang dari iman bahwa meskipun mata kita tidak dapat melihat, kita percaya bahwa Allah itu baik dan berkuasa. Keyakinan ini mengakar pada siapa Allah, bukan pada situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja berarti Allah bekerja bersama-sama dengan semua elemen dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa Allah menyebabkan semua hal yang buruk terjadi, tetapi bahwa dalam segala sesuatu baik buruk maupun baik, Dia secara aktif terlibat, mengarahkan dan menuntun untuk tujuan yang lebih besar. Di dalam segala sesuatu berarti tidak ada satupun area dalam hidup kita terlepas dari perhatian dan campur tangannya. Kegagalan, sakit penyakit, pengkhianatan, kekecewaan, bahkan dosa, semuanya dapat dipakai Allah dalam rencananya yang besar. Dan yang ketiga, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Janji ini indah ini bukan untuk semua orang tanpa syarat, tetapi secara khusus untuk mereka yang mengasihi Allah. Berbicara tentang hubungan pribadi, komitmen, dan kepercayaan kita kepada Allah. Kasih kita adalah respons atas kasihnya yang lebih dahulu. Dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini menegaskan bahwa janji ini adalah untuk orang-orang percaya, mereka yang telah menanggapi panggilan kasih karunia Allah dan hidup dalam rencana keselamatannya. Yang keempat, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini bukan selalu berarti kesenangan, kemudahan, atau kekayaan. Kebaikan Allah adalah segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat, semakin serupa dengan gambaran Kristus yang membangun karakter, iman, ketergantungan kita kepadanya. Kebaikan tertinggi seringkali adalah kehendak Allah terwujud dalam hidup kita. Terkadang jalan menuju kebaikan itu terasa sangat pahit dan sulit, seperti yang dialami Yesus di kayu salib. Tetapi itu menghasilkan kebaikan tertinggi, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Jadi saudara, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan merupakan akhir yang Allah kerjakan, menjadi kita serupa dengan Kristus. Semua yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, suka dan duka, dipakainya untuk mengikis sifat egois kita, membangun kesabaran, menumbuhkan iman, dan menghasilkan buah roh, sehingga kita semakin mencerminkan Yesus Kristus. Jadi saudara, percayalah, di tengah ketidakmengertian kita, mengapa sesuatu yang buruk terjadi, mengapa hal ini harus terjadi, peganglah erat-erat siapa Allah kita. Percayalah bahwa Dia sedang bekerja, bahkan dalam kesunyian dan kegelapan. Dan lihatlah melalui kacamata kekekalan. Allah bekerja untuk tujuan kekal, bukan untuk kenyamanan sementara. Mintalah mata rohani untuk melihat bagaimana suatu kesulitan bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita.
bebaskan diri dari tuntutan harus tahu segalanya. Kita tidak perlu tahu bagaimana Allah akan bekerja. Iman kita berkata, saya tidak mengerti, tapi saya percaya Tuhan Allah baik dan sedang bekerja. Dan saudaraku, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur di dalam hal baik atau tidak, karena kita percaya Allah ada di dalamnya dan akan memakai semua untuk kebaikan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Yesus, Tuhan kami, terima kasih untuk janji yang teguh di saat hidup kami mudah dan kadang juga di saat sangat sulit. Tolong kami sungguh-sungguh tahu dan percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami Bapa. Dan ketika kami tidak mengerti, Tuhan ajar kami supaya kami memperoleh hikmat. Untuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus